Kondisi cuaca yang relatif kering di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, sudah memasuki kemarau ditambah lagu kondisi El Nino yang diprediksi bulan Juni, Juli dan Agustus. Berdampak pada keringnya lahan gambut yang mudah terbakar. Untuk itu pemerintah daerah Provinsi Sumsel, mulai melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca, TMC, dalam menghadapi musim kemarau tahun 2023 yang dimulai tanggal 10 Juni tahun 2023 kemarin. Pemerintah daerah Sumsel, melalui pejabat pembuat komitmen 6 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI dan Lab TMC BRIN. Didukung oleh Danlanut Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo, selaku dan Subsatgas Udara, mendukung operasi teknologi modifikasi cuaca, TMC, dengan menghadirkan satu buah pesawat Kasa 212A. Operasi TMC ini TNI Angkatan Udara kami siap mendukung upaya-upaya tersebut dengan mengerjakan alutsista satu buah pesawat Kasa 212A, ungkap Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo, dan Lanut SMH. Senin tanggal 12 Juni. Paling berapa di 7 orang? Betul, di sana dia 3 berempat, di sini garam. Ya, Itu yang dipasang itu. Iya, ya. Iya, tapi itu kan wadahnya. Di sana, Pak. Iya, ini garam. Iya. Garam dapur udah dibikin halus. Berapa mili lah gitu. Iya. Serbuk. Ini sekitar Garam HCL loh. 400 karung. 400 karung. Karena dia setengah. Bu Desi, ya agak serong Bu, ya. Ya, tangan mengepal. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. yang saya hormati rekan-rekan media dan seluruh warga Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. Pada hari ini alhamdulillah sudah dilaksanakan kick off daripada kegiatan operasi teknologi modifikasi cuaca yang diinisiasi dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional dari BRIN, dan dari TNI Angkatan Udara beserta seluruh stakeholder lain. Tentunya di sini dengan bantuan dari BMKG, kemudian dari BPBD, dari stakeholder lain dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang senantiasa bersama-sama membantu pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan upaya-upaya mitigasi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Operasi TMC ini dilaksanakan secara terfokus. Beberapa waktu lalu dilaksanakan di Provinsi Jambi, saat ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan dengan berbagai kendala dan situasi yang ada. Alhamdulillah di sini dari Pak Zul, kemudian dari BRIN ya, ini juga sudah menyampaikan upaya-upaya yang ada dan seluruh sumber daya yang ada dikerahkan. Dari TNI Angkatan Udara kami siap untuk mendukung upaya-upaya tersebut dengan mengerahkan alutsista berupa satu pesawat Kasa 212 dari Skadron Udara 4 Wing 2 Lanut Abdurrahman Saleh yang ditempatkan ataupun di BKU-kan di Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang ini. Bertugas sampai berapa lama Pak? Secara teknis sekali terbang sehari atau bagaimana Pak? Teknisnya? Oke, untuk teknisnya untuk pesawat ini di-BKU-kan kepada kami selama kurun waktu 12 hari dan akan melaksanakan misi dalam satu hari lebih kurang 2 kali misi satu hari, yaitu misi TMC di wilayah udara Sumatera Selatan untuk melaksanakan operasi TMC yang nantinya sesuai dengan data dan masukan dari BMKG, BRIN, dan BRGM. Fungsi Lanut sendiri apa, Jenderal, di sini dalam dukungannya? Untuk fungsi Lanut saat ini kami melaksanakan dukungan operasi penerbangan dan dukungan operasi lainnya dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Sumatera Selatan. Pejabat pembuat komitmen 6 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, Zulfikar Ali, mengatakan untuk operasi TMC di tahun 2023, yang dilaksanakan selama 12 hari kerja atau 12 kali dengan anggaran 2036,
Rp424.000 operasi TMC bertujuan untuk pembasahan lahan gambut di udara maupun di darat, sehingga mampu menyimpan air pada sejumlah kubah gambut di beberapa provinsi rawan bencana karhutla. Ini apa nih Pak? Dan syarat-syaratnya untuk dilakukannya TMC ini Pak? Operasi TMC ini memang sebagai tupoksi BRGM di bidang pencegahan karhutla dalam konteks bagaimana kita menjaga fitrah gambut tetap basah. Ya, syaratnya untuk TMC pembasahan di udara bagi BRGM memang berdasarkan analisa cuaca dari BMKG. Nah, BRGM di samping pembasahan di udara juga kita lakukan pembasahan di tingkat daratan dengan posko-posko yang dari sini. Ada 6 posko yang sudah kita bentuk, ya, yang kita letakkan di daerah yang rawan terbakar berulang. 6 posko ini sudah bergerak jauh hari sebelum TMC diadakan. Untuk syarat gambut sendiri agar tidak terbakar atau meminimalisasi adanya kemungkinan terbakar itu gimana sih Pak? Ya, kita harus menjaga kebasahan gambut itu seperti Presiden sampaikan bahwa menjaga tinggi muka air dari permukaan 40 cm. Jangan sampai dia berkurang. Tetapi apapun Berapa persen Pak? 40 persen maksudnya Persentase airnya itu berapa persen sehingga dia tetap aman dari kebakaran? tetap 40 cm. Persentasenya bisa kita ukur ya berdasarkan sipalaga yang ada kita bentuk juga. Dia memberi sinyal ini dalam kondisi rawan terbakar. Ada sipalaga juga berapa api tembak yang sudah kita pasang di mana-mana. Itu yang Sebaran wilayahnya di mana aja Pak? Untuk tahun sebaran ini, Pak, wilayah di Provinsi Sumatera Selatan paling besar itu di Oki ya. Oki, kemudian Banyuasin, kemudian Musi Banyuasin itu yang terbesar gambutnya. Di situ yang kita arahkan bagaimana di sini kita arahkan bentuk hujan-hujan berisi mungkin sekat-sekat kanal yang sudah kita bentuk itu yang airnya sudah mulai jauh dari permukaan, sekarang mulai terisi lagi dengan jatuhnya hujan dari TMC. Itu kita harapkan. Pak, ini kan udah mau diadakan operasi TMC Pak. Berarti ini bisa dikatakan udah memang rawan ya Pak? Iya. Dari monitor untuk Ya, dari BMKG memang sudah termasuk rawan ya. Terutama Juni sampai Juli, Agustus rawan. Dampaknya kan jauh hari. Memang TMC ini diadakan menurut BRIN harus di cuaca yang betul peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Itu harus dilakukan TMC karena itu potensi awan semai masih ada. Ketika sudah memasuki ekstrim kemarau, sudah tidak lagi terbentuk awan-awan sehingga memang susah dilakukan TMC. Itu ya Pak ya? Monggo, Pak. Sementara itu, Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Cahyo Pranoto, mengatakan pihaknya memprediksi puncak kemarau bulan Juli. Agustus, kita menunggu bulan Juli, Agustus awal sudah tidak ada. Untuk mengantisipasi itu kita 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya kita sudah menyemai awan, dijatuhkan sehingga air disimpan istilahnya pembasahan untuk sekali semai. Dikatakan beliau diperlukan 800 kg garam atau hampir 1 ton. Pada ilmiah tentunya kita memiliki data tahunan berpuluh-puluh tahun sebelumnya kita sudah tahu. Lalu kita punya radar, punya prediksi-prediksi. Nah ini diprediksi nanti kemarau ini akan puncaknya Juli Agustus. Nah kalau kita menunggu sampai Juli Agustus itu awan sudah hampir tidak ada. Nah bagaimana kita memitigasi suasana kemarau tersebut, di mana suasana itu memudahkan terjadinya kebakaran. Tidak mau tidak kita 2 bulan sebelum atau 3 bulan sebelum itu kita sudah mulai menyemai air awan dijatuhkan sehingga air disimpan. Kita punya simpan air pembasahan lah istilahnya ya di lahan-lahan yang kalau tidak dilakukan sekarang itu akan kering dan terjadi kebakaran. Nah, basis dari ini semua adalah tentu prediksi dari BMKG. BMKG bisa melihat operasi ini, dalam operasi ini awan di mana yang sudah matang dan bisa digugurkan, dihujankan. Nah itu bisa kita prediksi ketika sudah dalam radar bisa ini awan ini matang dengan kecepatan angin sekian akan nyampe di lahan gambut yang harus kita basahi pada jam sekian. Itu ada hitungannya dan itu dengan teknologi sederhana itu sebetulnya. Nah ketika sudah sampai ini maka kita di warning di posko sini siapkan operasi untuk sorti ya istilahnya penyemaian ini.
ketika sampai di sini maka kita luruhkan awan itu. Jangan sampai dia luruh di tempat yang sudah hijau. Nah ini strateginya ya. Untuk operasi kali ini berapa yang dibutuhkan garamnya Pak selama 2 bulan ini? Operasi kali ini kita merencanakan ada 12 kali sorti, 12 kali penerbangan ya. Penerbangan istilah sorti itu. Sekali penerbangan itu 800 kg garam kita Hampir 1 ton ya. Hampir 1 ton kita semai di sana. Nah, kita lihat sesuai dengan kebutuhan dan kita sebagai pelaksana BRGM yang mempunyai kebutuhan mana yang harus dibatahi nanti kita siap saja Pak. Ya tentunya kita berkoordinasi dengan BMKG dan TNI AU ya, tidak harus. Pak, ini